Oke, hai guys, balik lagi. Sekarang aku mau spill skincare yang kalian udah banyak request karena aku sempat ngepost di Instagram bahwa dulu aku terlihat seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, pokoknya banyak ya. Jadi kita cerita dulu kali ya dari zaman aku jerawatan parah. Jadi jerawatan parah kayak tadi itu aku alamin sekitar 1,5 tahun aku struggle kayak gitu. Dan itu tuh selama 1,5 tahun benar-benar tumbuh lagi gitu. Terus apakah aku pergi ke dokter? Yes, aku pergi ke dokter. Aku coba berbagai macam dokter. Di Malang ini aku ada 3 dokter, di Bogor aku ada 1 dokter gitu. Dan ternyata apakah membaik? Membaik ketika aku masih ada di dokternya gitu. Pas aku udah stop, dia muncul lagi. Nah akhirnya aku berhenti skincare dokter. Tentunya lebih breakout lagi habis itu ya. Cuma setelah itu dia semakin turun gitu. Nah semakin turunnya itu sebenarnya bukan yang benar-benar bersih gitu. Kalau sekarang gue bisa bilang ini udah yang bersih banget gitu ya. Jadi nanti yang bakal gue spill adalah skincare yang bikin gue bersih banget. Nah tapi skincare yang gue spill ini nggak bisa ngilangin bopeng atau nggak bisa menghilangkan scars dengan secepat itu gitu, karena dulu kan ada gue kasih tau nih ya foto yang bikin scars tuh bener-bener hitam banget gitu kan gue. Jadi gimana cara gue ngilangin scarsnya atau bopengnya adalah ini, gue ngelakuin dermapen. Dermapen tuh kayak gini alatnya. Jadi nah ini tuh adalah jarum yang akan menusuk wajah kalian. Ini ada 12 jarum di sini. Ini ada 12 jarum yang akan bergetar dengan alat ini menusuk wajah kalian gitu. Jadi kalau pakai dermapen jangan kaget, muka kalian pasti berdarah-darah kayak zombie. Nah ini kalau kalian yang jijian jangan dilihat ya. Jadi alat dermapen tuh kayak gini. Nah kayak gini. Dia itu dijual terpisah sama jarumnya. Jarumnya nanti bisa dicolok. Nah jarumnya tuh aku liatin dulu ya. Ini sorry banget ini bekas dipakai karena nggak ada yang baru. Jadi ini udah ada darahnya. Jadi dia itu nih. Nah dia tuh jarum. Kelihatan nggak? Dia itu jarum sebanyak 12 jarum. Sebanyak 12 jarum. Nah ini nanti dia akan digetarin sama alat dermapen buat nusuk wajah kita. Jadi nanti ini tinggal dimasukin gini. Ini kalau di di klinik juga gini ya sama. Cuman aku ngasih ilustrasinya. Dermapen itu kayak gini. Nah, jadi alatnya bakalan gerak. Terus nanti jarumnya ini kan bisa kita atur ya kedalamannya. Nah, gini. Jadi alatnya itu nusuk-nusuk. Alatnya itu bakal nusuk-nusuk. Nah gitu. Gitu. Untuk kecepatannya juga biasanya aku atur. Sakit nggak? Karena pain tolerance aku lumayan tinggi. Jadi nggak terlalu sakit. Nah tapi gue melakukan dermapen itu sebanyak kurang lebih 5 kali sampai 7 kali di klinik dulu. Jadi pas gue ada di klinik dermapen, gue ngerasa wah kayaknya gue mending ngambil alatnya terus gue ngelakuin sendiri di rumah gitu. Akhirnya sampai detik ini gue kalau mau dermapen itu gue lakuin di rumah, tapi gue nggak menyarankan kalian untuk lakuin di rumah kalau kalian belum pernah ngelakuin di klinik gitu, karena ini kan berhubungan sama darah. Jadi benar-benar harus steril, benar-benar harus bersih dan nggak boleh kedalaman, nggak boleh. Jadi agak ribet deh, kalian harus mempelajari dulu benar-benar gitu. Tapi kalau kalian mau cari aman ke klinik aja. Klinik aja. Harganya berapa kak dermapen? Tergantung, kalau di Malang ada yang harga 250 sampai 1 juta. Itu tergantung sama kliniknya gitu. Tapi dermapen itu enaknya setelah lo di dermapen itu bopeng nggak langsung hilang, tapi scars lo yang hitam langsung gone
bener-bener langsung nggak ada scars hitam. Lo tuh yang kalau lo banyak scars hitam gitu langsung hilang pasti. Cuman downtime-nya itu sekitar 1 minggu. Jadi kulit kalian tuh bakal melupas gitu, karena dia tuh fungsinya untuk, jadi lapisan kulit terluar itu bakal disikat sama dia, terus nanti kering terus melupas. Jadi kalian akan ada kulit yang baru, makanya kenapa scars yang hitam langsung hilang. Tapi kalau Bopeng itu perlu beberapa kali buat sampai benar-benar hilang gitu. Cuman notesnya dermapen nggak boleh dilakukan sama orang yang masih berjerawat aktif. Jadi udah tinggal Bopeng atau tinggal scars aja itu baru boleh dermapen. Dan ingat ya, kalian kalau pertama kali dermapen atau masih awal-awal banget mendingan ke klinik gitu. Cuman aku, satu lagi, dulu banyak juga yang nawarin laser, cuman aku nggak mau laser karena aku ngeliat review laser itu banyak yang malah semakin parah gitu ya. Jadi kalau aku lebih prefer dermapen aja. Oh btw ini alat dermapennya ya, dulu gue beli cuma 700.000. Jadi kayak alatnya tinggal beli sekali bisa lo pakai seumur hidup. Nah untuk jarumnya ini biasanya di harga 12.500 kalau di Shopee. Ingat lagi gue 12.500 gitu. Terus nah apa yang bikin muka gue dari lumayan ke sekarang bersih lah, gue bisa bilang dari lumayan ke bersih, ini yang gue pakai. Jadi gue spill yang skincare yang sekarang gue pakai ya, yang bikin gue ke tahap bersih. Jadi yang pertama gue sabun mukanya pakai dari Skintific. Ini bukan endorse ya, tapi ini emang gue cuma cocok sama dia. Skintific yang truffle gue pakai itu, atau yang biru. Nah cuma dia di kamar mandi gue pas ngambil itu, gue biasanya pakai itu. Kenapa? Karena dia nggak bikin muka kesat, terus dia memperbaiki barrier. Kenapa gue fokus sama Skintific itu? Bukan fokus sama sih, kenapa gue milih Skintific? Karena dia itu lebih berfokus pada barrier, dan gue kerasa bahwa barrier gue kan udah rusak nih karena gue sering dermapen. Tapi gue harus dermapen untuk ngilangin Bopeng kan, terus gue juga sering peeling, pasti barrier gue tuh rusak gitu, semakin tipis. Nanti kalau terlalu tipis dia bakalan sensitif, bakalan berjerawat lagi. Jadi kenapa gue fokus ke barrier? Karena itu. Nah kenapa gue pilih Skintific? Karena Skintific itu benar-benar fokus sama barrier gitu. Nah untuk Skintific yang gue pakai selain face washnya, kalau misalkan gue udah selesai cuci muka, yang gue pakai itu ini sih toner yang 5 kali ceramide. Ini tinggal dikasih gitu terus diusap. Nah terus setelah pakai ini gue pakai si Skintific 4D Hyaluronic Acid. Kenapa gue pakai ini? Dia tuh teksturnya lebih kental dibanding ini tuh bener cair banget. Jadi gue ngerasa kalau ini tuh lebih ngelembapinnya sampai ke dalam. Balik lagi ya, gue sekarang itu berfokus pada barrier dan juga moisturizer. Jadi jarang banget pakai skincare yang untuk brightening atau kayak buat mencerahkan atau buat jerawat, jarang banget gitu, kecuali lagi dibutuhkan. Nah terus setelah itu gue pakai serum, tapi serumnya pokoknya gue pakai serum yang semacam kayak gini yang biru, itu juga gue pakai. Setelah gue pakai serumnya, gue pakai moisturizernya. Ini kayak sejuta umat nggak sih udah punya. Ini saking gue cintanya sama dia, gue beli yang gede. Tadinya kan ada yang tube-nya kecil, akhirnya gue beli yang gede ini. Gue ada juga yang truffle yang bentuknya bulat-bulat itu, cuman gue nggak terlalu suka karena di gue bikin agak beruntusan gitu. Jadi gue lebih prefer pakai yang Skintific yang ini. Nah itu kalau lagi mau benerin barrier ya. Kalau udah kusam, kalau muka udah kusam, gue pakai Skintificnya yang ini untuk peeling. Ini yang 5% AHA, BHA, dan PHA. Ini biasanya gue combine sama Avoskin yang untuk peeling juga, ntar di insert di sini. Nah sebenarnya kalau peeling itu gue jarang sih. Biasanya mungkin seminggu sekali atau kalau udah kusam banget gitu, karena muka emang harus di peeling kan, kalau enggak nanti jadinya berkomedo gitu. Nah cuman kalau kalian pakai ini, make sure kalian nggak pakai dibarengin sama skincare untuk brightening ya, atau untuk whitening yang gitu-gitu. Jadi karena dia untuk peeling, kalau dicampur sama yang untuk brightening atau whitening, takutnya kalian beruntusan gitu, sepengalaman aku. Terus untuk maskernya, aku ada 2 juga. Nih, aku pakai yang Mugwort sama yang Alaska Volcano. Tergantung sih, biasanya sih aku pakainya yang ini ke seluruh wajah. Terus aku pakai yang ini buat di hidung gitu. Kapan aku pakainya? Tergantung kapan aku maunya. Terus kalau misalkan muka udah yang udah kusam banget gitu ya, gue kadang sekali-kali pakai juga produk untuk brightening. Ini juga dari Skintific. Maaf tapi emang dia doang yang cocok sama gue. Ini juga dari Skintific. Caranya gimana?
gue tetap pakai ini dulu untuk melindungi. Jadi tetap pakai untuk barrier dulu dan moisturizer dulu, baru pakai yang brightening. Jadi nggak yang brightening gue ketiplok langsung ke muka gue gitu. Kalau muka lagi banyak scars tapi nggak mau untuk peeling, gue pakai ini Skintific yang Dark Spot Eraser Serum. Ini dimana combine-nya, gue biasanya combine-nya 4, ini sama kadang gue campur ini, atau kalau gue rasa kulit gue lagi kering campurnya sama ini tapi serumnya diganti ini gitu. Terus kalau misalkan muka lagi jerawatan, sama jerawat tapi tetap dicombine sama 2 ini gitu, karena 2 ini tuh untuk base nya kayak gue nggak bisa lepas gitu, tergantung. Tapi kalau serum gue tergantung nih, kalau lagi jerawatan gini gitu. Untuk makeup remover gue biasanya pakai ini Herboris yang Rose Cleaning Milk kalau udah makeup heavy banget ya. Tapi kalau makeup yang light aja aku pakai Bioderma. Bioderma ini gue nggak tahu gimana ceritanya dia bisa sekeren itu di muka, kayak dia tuh nggak bikin sensitif, terus nggak bikin jerawatan, nggak bikin beruntusan, tapi ngebersihinnya bersih banget gitu. Nggak tahu, kalau dia udah gue nggak bisa ganti kemana, nggak bisa berpaling hidup gue sama dia gitu. Nah terus kalau misalkan aku pengen pagi-pagi itu pakai fondi, aku biasanya pakai sini 4K Plus BB cream. Ini yang dari Thailand gitu sih. Buat PO-nya sih harus hati-hati ya, soalnya di toko oren atau di toko hijau banyak yang jual palsunya gitu. Jadi hati-hati banget. Kalau aku ini PO langsung dari PO yang di Thailand gitu loh. Gitu. Jadi kalau skincare ya aku balik lagi cocok-cocokan di muka, karena aku dulu pernah nyobain satu skincare yang dia juga booming, tapi aku nggak cocok sama dia gitu. Kayak aku udah beli yang kayak gini deh, karena gue kalau beli skincare kayak beli yang buat ininya gue coba-cobain, ternyata muka beruntusan gitu. Tapi entah kenapa sih Skintific ini alhamdulillahnya dia affordable dan cocok di muka gue. Semoga juga cocok di muka kalian. Kalau saran dari aku itu tadi ya, yang pertama Dermapen nggak boleh dilakuin tapi kalau kalian masih punya jerawat aktif gitu. Terus perhatiin barriernya juga, barrier kulitnya, karena itu kan untuk menjaga kulit kalian dari apapun gitu. Gitu aja sih dari aku. Semoga kalian suka yang punya masih berjerawat atau masih berusaha menghilangkan bekas jerawat ataupun bopeng. Semangat, semua pasti bisa. Terus aja berikhtiar, kulit mulus menunggu kalian di depan sana. Makasih yang udah nonton, jangan lupa di subscribe, di like, terus di komen habis ini kalian mau video apa ya.